Setelah aku menemukan berkas Rani di ruang arsip, aku sadar satu hal yang tidak bisa lagi kuhindari. Dia tidak jatuh, dia didorong. Dan orang pertama yang akhirnya berani mengatakan itu padaku adalah seseorang yang sudah tinggal di mes ini bahkan sebelum aku lahir. Tapi sebelum dia bicara, sesuatu di kamar nomor 13 lebih dulu memberi peringatan. Setelah lampu arsip mati dan aku mendengar bisikan itu, aku langsung keluar ruangan dengan jantung berdebar keras. Saat kembali ke meja kerja, aku membuka lagi map Rani. Tanganku gemetar, tapi aku harus memastikan sesuatu. Dan di situ ada yang berubah. Halaman laporan saksi hilang. Aku yakin tadi masih ada. Foto anak kecil masih di tanganku. Tapi halaman identitas saksi lenyap. Seolah seseorang tidak ingin aku tahu lebih jauh. Sepanjang hari, perasaan diawasi tidak hilang. Setiap melewati lorong kantor, aku merasa ada yang berjalan di belakangku. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku pulang lebih cepat. Aku tahu satu orang yang mungkin punya jawaban. Pak Darto. Aku menemukan Pak Darto duduk sendirian di pos mes. Lampu kecil menyala redup. Suara kipas tua berputar pelan. Aku duduk di depannya tanpa basa-basi. "Pak, Rani itu nggak bunuh diri kan?" Tangannya berhenti memegang gelas kopi. Dia menatapku lama. Wajahnya berubah tegang. "Kenapa kamu tanya begitu?" Aku menunjukkan foto lama yang kutemukan. Matanya langsung berkaca-kaca. Dia menghela napas panjang, seolah selama ini menunggu seseorang bertanya. "Dulu kami disuruh bilang itu kecelakaan," katanya pelan. "Tapi malam itu saya dengar mereka berdebat." "Mereka?" Dia mengangguk pelan. 3 orang, senior gudang. Mereka marah karena Rani mau lapor bullying dan manipulasi lembur. Dadaku terasa berat. "Terus, apa yang terjadi di tangga?" Pak Darto menunduk lama, lalu berkata hampir berbisik. "Ada dorongan dan suara kepala menghentam lantai. Saya dengar semuanya, tapi tidak berani melawan." Aku menelan ludah. "Pak, saksi anak itu siapa?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatapku terlalu dalam, seolah mengukur sesuatu. "Kamu dulu sering ikut orang tua ke mes. Masih kecil, pakai jaket biru." Jantungku berhenti sesaat. "Kamu berdiri di ujung lorong, lihat semuanya. Tapi kamu cuma diam, karena salah satu pelaku bicara langsung ke kamu." Suara Pak Darto bergetar. "Kalau kamu cerita, orang tuamu akan dipecat." Potongan memori muncul cepat di kepalaku. Lorong gelap, sepatu kerja berdiri di depanku. Suara pria berat berkata, "Kalau kamu sayang orang tuamu, kamu lupa malam ini." Aku memejamkan mata. Napasku tidak teratur. Malam itu, aku kembali ke kamar. Kepala penuh potongan ingatan. Jam 2.12, lampu kamar berkedip. Udara tiba-tiba dingin. 02.13, langkah itu datang lagi. Tapi kali ini tidak berhenti di pintu. Langkah masuk, langsung ke dalam kamar. Aku tidak membuka pintu, tapi aku mendengar suara langkah di belakangku. Ranjang berderit pelan, lemari kayu bergetar, dan tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri. Keras. Foto Rani jatuh dari meja, tepat di depan kakiku. Aku berdiri membeku. Tidak ada sosok yang terlihat, tapi udara di belakangku terasa berat, seperti seseorang berdiri sangat tepat.
Lalu, suara gesekan muncul di dinding. Aku menoleh. Tulisan baru muncul, perlahan seolah digores oleh tangan tak terlihat. T A N G G A. Tanganku gemetar hebat. Dia tidak ingin aku takut. Dia ingin aku mengingat lokasi. Aku memberanikan diri turun ke tangga malam itu juga. Lampu lorong redup, bayangan panjang, suara langkahku menggema. Di anak tangga keempat, aku berdiri lama. Tempat noda itu berada. Saat aku menyentuh pegangan tangga, kilasan memori datang lebih kuat dari sebelumnya. Suara pria berkata kasar. Suara Rani menangis marah. Dorongan, benturan keras, dan suara kecil milikku menangis pelan di ujung lorong. Aku jatuh terduduk, nafasku kacau. Tiba-tiba lampu tangga mati. Dalam gelap terdengar langkah lain. Bukan langkah Rani, bukan langkah penghuni mes. Langkah pria, berat, lambat, menaiki tangga dari bawah. Aku menyalakan senter HP. Tangga kosong. Tapi di dinding, tepat di depan wajahku, ada goresan baru. Jangan percaya mereka. Tulisan itu kasar, bukan tulisan Rani sebelumnya. Aku merinding. Berarti ada lebih dari satu suara di mes ini, dan mungkin tidak semua ingin aku membuka kebenaran. Saat kembali ke kamar, pintu sudah terbuka sedikit, padahal aku yakin menguncinya. Di dalam, meja kerjaku berantakan, dan di atas rekaman suara yang dulu kupakai, ada file baru yang tidak pernah kurekam. Durasi 0013 detik. Dengan tangan gemetar, aku memutar rekaman itu. Suara tangga jelas. Suara perdebatan jelas. Dan suara seorang pria berkata keras, "Dorong aja, biar selesai." Lalu, suara benturan dan jeritan singkat Rani. Setelah itu, terdengar suara kecil, menangis pelan, suara anak laki-laki, suaraku sendiri di masa lalu. Rekaman berhenti. Aku duduk lama, tidak bisa bergerak. Kebenaran mulai terbuka, tapi juga semakin berbahaya. Dan tepat saat aku mematikan HP, ada ketukan keras di pintu. Bukan 3 kali seperti biasanya, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Cepat, marah. Suara pria berat dari luar berkata pelan, "Berhenti cari tahu sebelum kamu jatuh seperti dia."